Salibnya,
Karena telah wafat Haliknya.
Jemaat sekalian, selamat datang di GKI Cipinang Indah pada kebaktian Minggu Prapaskah yang terakhir. Kebaktian ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ferawati Hia. Mari kita saksikan terlebih dahulu penekanan warta pada minggu hari ini. Menyambut Hari Paskah 2022. Yuk ramaikan masa Paskah ini dengan mengikuti lomba menghias telur virtual dan dapatkan kesempatan memenangkan hadiah menarik. Caranya gampang. Search akun @GKI Cipinang Indah di Instagram, klik link di bio, klik template menghias telur Paskah untuk download, klik dan hold untuk save template, kembali ke Instagram page kamu dan klik add to story. Upload template tersebut ke Instagram story. Mulai menghias sekreatif mungkin. Upload telur yang sudah dihias ke Instagram Story dan tag @GKI Cipinang Indah. Pastikan Instagram kamu nggak di private ya. Nah, lomba ini bisa diikuti sama siapa aja ya, nggak ada batasan usia. Kami tunggu kreasi kamu sebelum 10 April 2022. 5 peserta terpilih akan diumumkan pada hari Paskah, Minggu 17 April 2022. Hubungi nomor ini untuk pertanyaan lebih lanjut ya. See you! Saudaraku, kehidupan yang kita jalani hingga saat ini dapat kita lewati melalui pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, di dalam segala keadaan, mari Anda dan saya, kita semua bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan. Karena Tuhan itu baik dan kasih setianya ada untuk selama-lamanya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan
mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjamahku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Umat Tuhan, ibadah ini terjadi karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang rindu merengkuh kita. Amin, amin, amin. Kasih Tuhan Yesus beserta dengan saudara semua. Kasih Tuhan Yesus beserta dengan saudara juga. Saudaraku, kita memasuki minggu terakhir masa Prapaskah, Minggu Palmarum. Minggu ini kita memperingati Yesus yang disambut dengan teriakan Hosana oleh para pengikutnya. Segala kemuliaan bagimu penebus, tun suara anak-anak memuji Dikau terus.
Sambutan penuh sukacita dan penerimaan dapat dirasakan ketika Yesus memasuki tengah kota. Tetapi adakah penerimaan itu akan bertahan tak kala melintasi kesulitan dan derita? Akankah kita, Anda dan saya, tetap bersukacita bersama Dia dalam segala keadaan? Marilah kita merenungkannya dan berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, ampunilah jika ternyata kami selama ini hanya sekadar mengikuti-Mu ketika kami mengalami sukacita. Ampunilah kami jika kami hanya sekadar ikut serta dalam perayaan ibadah dan tertular sukacita sesaat untuk mengikuti-Mu. Tetapi sebenarnya kerap kali kami tidak sungguh-sungguh mengikuti-Mu. Ampunilah kami jika kami melupakan dalam mengikut Tuhan, kami juga perlu melakukan apa yang Tuhan harapkan. Ampunilah kami ya Tuhan, seturut dengan kasih setia-Mu yang agung. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pengampunan. Amin. Umat Tuhan, tanpa diminta, sekalipun sejatinya Tuhan selalu berkarya dalam hidup kita. Ia bahkan menyatakan keselamatan tatkala kita masih belum begitu menerimanya dengan sungguh. Karena itu 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 berkata, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus besertamu. Damai Tuhan besertamu. Jadi semakin dewasa, berarti semakin banyak harapan yang aku pikul. Dari diri sendiri maunya apa? Dari orang tua dan society maunya apa? Dari kecil, aku selalu tertarik sama dunia seni. Tapi katanya, seni gak ada masa depannya. Ketika aku mulai bisa menghasilkan, tetap masih dibanding-bandingkan. Ketika harapan orang tua jauh berbeda, bahkan memaksa aku untuk ikutin jalannya, aku bisa apa? Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, jika sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus yang boleh menolong kami untuk bisa mengerti kehendak-Mu.
dan Roh-Mu juga yang menolong kami untuk bisa melakukan kehendak Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus jugalah yang boleh menolong hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-40. Lukas pasalnya yang ke-19 dimulai dari ayatnya yang ke-28. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepas keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Dan beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya serta memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu rasanya nyaris semua orang Indonesia gitu ya, nyaris seluruh Indonesia bersiap-siap kemudian dengan penuh antusias menyambut penyelenggaraan satu event internasional yang besar di negeri ini yang diselenggarakan. Itu MotoGP. Yang menarik Bapak Ibu dari penyelenggaraan ini bukan hanya begitu banyaknya orang-orang yang biasanya dikenal oleh banyak orang di dunia ini ada di satu wilayah yang sama di Indonesia, tetapi juga bagaimana antusiasme yang begitu terasa ada di tengah-tengah penduduk negeri ini. Tetapi kalau kita boleh lihat sebenarnya sekalipun antusiasmenya sama, mau di kota yang itu ataupun di kota lainnya di negeri ini, belum tentu tuh semua punya maksud yang sama di dalam hati mereka. Mungkin ada yang memang mau menyambut karena dia fans,
dari salah satu ridernya, mungkin begitu. Mungkin juga ada yang berpikir, oh berarti ini kesempatan saya jualan. Tetapi juga mungkin ada hal yang lainnya. Buktinya adalah beberapa waktu setelahnya kita bisa temukan ada banyak sekali berita yang menyampaikan ada orang-orang yang berupaya mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak terpuji. Rupanya sekalipun antusiasmenya sama, semua punya antusiasme yang tinggi, tetapi belum tentu tidak semua punya keinginan yang sama, punya niatan yang sama di dalam diri mereka. Di tengah antusiasme yang mirip-mirip dengan antusiasme yang terjadi, yang kita saksikan di tengah negeri ini, kita juga bisa melihat ada antusiasme yang sangat tinggi, yang sangat besar ketika orang-orang Yerusalem, para pengikut Yesus yang selama ini menyaksikan apa yang telah Yesus lakukan, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, menyambut Yesus dalam kekaguman yang luar biasa, kekaguman raja. Dan karena itulah mereka menghamparkan pakaian mereka di jalan-jalan. Mereka bersorak-sorak, Hosiana, Hosiana. Seakan mereka tengah menyanyikan lagu Mazmur yang menyambut keberadaan raja di tengah mereka. Mazmur 118 yang tadi kita nyanyikan adalah mazmur yang biasanya dinyanyikan untuk menyambut raja ketika raja masuk setelah ia berperang atau ketika ia mau mengunjungi satu daerah dan memastikan adanya kesejahteraan di sana. Mazmur itu menunjukkan ada sukacita yang besar ketika menyambut sang raja yang mereka yakini ini adalah utusan dari Allah. Ada kebahagiaan yang luar biasa besar dalam diri mereka. Tetapi sekalipun semua menyambut dengan antusiasme, tetapi tidak semua punya niatan yang sama. Sekalipun semua ada di kerumunan itu, tidak semua punya niatan yang serupa. Ada juga yang sebenarnya cuma sekedar ikut serta dalam perarakan. Atau yang sebenarnya dalam diri mereka sudah ada rencana-rencana yang jahat. Yang sudah berupaya, yang sedang merancangkan bagaimana caranya menangkap, menyingkirkan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang membenci Yesus. Tentunya demikian. Tapi juga memang ada yang benar-benar polos. Kenapa? Karena kan bukankah ada kebiasaan di mana ada pesta, maka semua harus ikut bersukacita di masa itu. Ini budaya yang memang berkembang, yang ada. Setiap sukacita harus ditularkan. Tidak boleh ada tangisan di tengah rasa sukacita. Ketika ada kerumunan orang yang bersukacita, mereka pun ikut serta. Tahu persis apa penyebab sukacitanya? Belum tentu. Mereka hanya kerumunan orang yang ikut-ikutan. Ada kehebohan, mereka ikut heboh. Yaitu sama lah ya, kayak kita. Kalau ada kerumunan orang di pinggir jalan gitu ya, di tepi jalan, kita lagi berkendara, menggunakan motor mungkin, kita akan ikutan berkerumun, bukan di sana. Minimal kita akan ikutan. Wah, banyak orang. Kadangkala yang lucu, dalam kerumunan itu pun ada pertanyaan, ada apaan sih? Tidak tahu persis, tetapi ikutan. Yang penting bareng-bareng aja sama yang lainnya. Di antara kerumunan yang mengikuti Yesus, yang bersorak-sorak untuk Yesus, ada yang demikian. Ada yang tidak tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Siapa yang disambutnya tidak tahu persis. Tetapi ada satu sosok dalam bacaan kita, di teks kita hari ini,
yang begitu menarik. Kenapa? Karena kemungkinan besar dia tidak ada dalam perarakan itu, tetapi dia diceritakan secara detail oleh Yesus sendiri. Ia adalah sosok pemilik keledai yang dilepaskan oleh 2 orang murid Yesus, yang kemudian bertanya, "Mengapa kamu melepas keledai itu?" Yang kemudian ia mendapat jawaban, "Tuhan memerlukannya." Si pemilik keledai yang hanya orang biasa, yang mungkin sebetulnya hanya memiliki 1 keledai itu, mendengar ucapan murid Yesus itu seperti mendapat undangan yang akan membuat dia ikut serta dalam satu hal yang luar biasa. Mengapa? Karena ini akan ditunggangi, akan dikendarai oleh sosok raja. Ada kata yang menarik yang digunakan dalam Lukas kalau kita tinjau dalam bahasa Yunani. Kyrios. Itu berarti Tuhan, Mesias, Kristus. Tuhan si empunya keledai yang mendengar kalau keledainya itu akan ditunggangi, akan dikendarai oleh Kristus, dengan senang hati menyadari inilah waktunya ia melepas apa yang ia miliki untuk dipersembahkan kepada Kristus. Ia seperti mendapatkan kehormatan. Ini kayak kita lagi ada di tengah-tengah situasi hidup kita sehari-hari. Tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah kita terus dibilang, "Bu, Pak, akan ada acara di wilayah ini dan itu akan dihadiri presiden. Bapak ikut ya, Ibu ikut ya." Seperti itu kurang lebih. Apakah kita akan ikut serta dalam acara itu? Bukankah kita pasti akan menyiapkan diri kita sebaik mungkin untuk ikut serta? Atau seperti orang yang baru saja membeli kendaraan, sepeda, kemudian dibilang ada yang datang, "Pak, boleh dipakai sepedanya untuk presiden?" Bukankah sekalipun itu belum pernah kita pakai, kita akan coba membersihkannya lebih bersih lagi, lalu kita akan memberikannya. Karena kita merasa kita mendapatkan kehormatan mendengar kata-kata itu. Apa yang kita miliki akan dipakai orang yang begitu terhormat, kita akan memberikannya. Tuhan si empunya keledai itu, sekalipun dia cuma punya 1, ketika keledainya diminta oleh Tuhan, maka ia memberikannya sebagai persembahan. Ini bentuk satu partisipasi aktif dalam dirinya untuk menyambut Kristus, untuk ikut serta dalam rencana Kristus. Dengan demikian, bagi Yesus sebenarnya perarakan, mengendarai keledai muda, penyambutan yang dilakukan, harusnya ada keinginan dari setiap orang yang ikut serta dalam perarakan itu juga untuk mau ikut serta dalam karyanya. Oleh karena itu kata Tuhan memerlukan sejatinya satu tawaran yang besar yang diberikan agar setiap orang kemudian memberikan apa yang mereka miliki untuk dipergunakan bagi karya besar Tuhan. Ini seperti Tuhan tengah mengatakan kepada kita, "Aku perlu kamu. Aku perlu bantuanmu. Kamu dengan segala apa yang kamu miliki. Kamu, dirimu secara otentik, dengan segala pekerjaanmu, dengan segala kemampuan tetapi juga segala ketidakmampuanmu, dengan segala kepandaianmu sekaligus juga segala ketidakpandaianmu, untuk menyaksikan
kasihku kepada semua orang yang ada di dunia ini. Ini undangan dari Tuhan yang mengatakan kepada kita, Dia memerlukan kita untuk ikut serta bersama-sama dalam karyanya. Mudahkah kita melepas apa yang kita inginkan, kemudian mengikuti keinginan Tuhan, ikut serta dalam karyanya? Rasanya tidak mudah. Mengapa? Ya sama seperti video yang tadi kita tonton sama-sama, kita lihat sama-sama. Karena di dalam kehidupan kita itu ada beragam harapan, baik itu harapan dari diri kita sendiri, harapan dari orang-orang sekitar kita, harapan dari orang tua kita, harapan dari atasan kita mungkin. Itu semua kita pikirkan, itu semua kita tampung, kita coba pikul dengan kekuatan kita. Tapi pertanyaannya, ketika kita memikirkan semua harapan itu, apakah kita pernah memikirkan juga apa sih yang Tuhan itu sebenarnya harapkan dari diri kita? Untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Harapan Tuhan atas kita itu apa sih? Sebenarnya sederhana. Tuhan itu tidak memikirkan, tidak mengharapkan hal yang luar biasa dari kita. Cukup kita tidak terjebak pada pikiran, saya ini orang berdosa, orang yang tidak layak ikut Tuhan, orang yang tidak layak untuk bisa melayani Tuhan. Gak perlu memikirkan itu. Ya benar, kita adalah orang berdosa. Ya benar, kita adalah orang yang tidak layak. Tetapi itu semua tidak menjadi alasan kita tidak bisa melayani Tuhan. Karena tidak akan pernah ada orang yang akan bisa layak yang tidak berdosa. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Sejatinya tidak ada yang layak untuk melayani Tuhan. Tetapi sebetulnya, bukankah karya pengorbanan Kristus justru memang mau memanggil kita untuk kembali menjadi mitra kerjanya di tengah dunia ini? Karena itu Dia mati di kayu salib. Karena itu Dia berkarya bagi manusia. Karena itu Dia menjadi manusia. Kalau kita hanya memikirkan saya orang berdosa, mau sampai kapan ada para pekerja Tuhan? Ya jujur saja, ini terjadi di jemaat-jemaat termasuk kita. Betapa sulitnya komisi-komisi mencari pengurus komisi berikutnya. Betapa sulitnya melakukan kaderisasi terhadap guru-guru sekolah minggu. Betapa susahnya meminta kesediaan umat untuk menjadi penatua. Karena alasan ini, salah satu alasan yang paling besar. Kalau jadi penatua saja sulit, apalagi cari pendeta. Apakah mereka yang jadi penatua, pendeta, pengurus itu orang-orang yang sudah layak? Tidak. Tidak. Orang yang tidak layak, yang kemudian mendapat kasih karunia dan mau memberikan dirinya. Tuhan juga tidak ingin kita hanya melihat betapa rendahnya kita. Merasa kita ini bodoh, tidak mampu, bukan siapa-siapa, tidak bisa melakukan apa-apa. Pendidikan kita tidak tinggi, bukan orang yang berpendidikan teologi dan lain sebagainya. Tidak perlu memikirkan itu. Yang Yesus harapkan hanya apa yang kita punya kok. Bukan apa yang tidak bisa kita jangkau. Bukankah justru Yesus memang mati di kayu salib untuk menjangkau kita, menjadikan kita orang-orang yang tidak mampu bisa menjadi mampu untuk menjadi saksinya. Dan inilah yang kita lihat dalam peristiwa kebangkitan dan juga kematian Yesus.
Semua saksinya orang-orang biasa. Semua saksinya orang-orang sederhana yang mensyukuri diri mereka, melihat itu semua, yang mencintai Tuhan. Madeline, seorang penulis, merefleksikan imannya dalam satu tulisan. Demikian, hal yang terpenting dari penciptaan adalah Allah yang mencipta dan kita adalah bagian di dalamnya. Dan menjadi bagian di dalam penciptaan itu, kita dipanggil sebagai partnernya, rekan Allah yang bersama-sama dengannya melanjutkan karyanya. Ini yang penting. Jangan berpikir semua kekurangan kita dan dosa kita. Bukankah ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengangkat manusia menjadi perpanjangan tangannya yang menguasai dunia? Manusia saat itu juga tidak bisa apa-apa, tidak punya kemampuan apapun. Adam tidak tahu apapun, bahkan tidak tahu laki-laki dan perempuan. Tetapi kepada dia yang tidak tahu apa-apa dipercayakan dunia ini. Bahkan sebelum dia diciptakan, Tuhan sudah kasih job desk-nya, tanggung jawabnya, lingkup tugasnya. Berupa dia akan menguasai dunia ini. Berarti kan sekalipun kita ini bukan siapa-siapa, Tuhan mengangkat kita jadi berharga. Itu artinya yang terpenting bagi kita sebenarnya kita tahu Tuhan mengatakan kepada kita, aku perlu kamu untuk meneruskan karyaku. Aku perlu kamu memberikan dirimu, bukan pakaianmu, bukan sorakanmu, bukan daun palemmu, tetapi dirimu untuk meneruskan karyaku. Amin. Bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat, kita mengakui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan dinyanyikan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
Pada hari Jumat 15 April 2022, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, Sang Roti Hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi?
Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 15 April 2002 nanti. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa Surgawi yang Maha Baik, sungguh Tuhan kami bersyukur karena Engkau boleh mengundang kami, mengajak kami untuk memberikan diri, untuk Tuhan pakai di dalam kehidupan kami, untuk melayani Tuhan, menyatakan kasih Tuhan dalam keseharian kami. Tolong kami ya Tuhan untuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang sungguh nyata dalam tindakan, dalam perkataan yang kami lakukan hari ke hari. Tolong kami menyaksikan kasih-Mu ya Tuhan di dalam seluruh hidup kami. Kami mau berdoa, kiranya Engkau juga yang boleh menolong kami untuk bisa mengikuti perjamuan kudus yang akan dilakukan di minggu depan. Sesungguhnya kami tidak layak untuk ikut serta dalam perjamuan kudus mendapatkan keselamatan. Tetapi kami yang tidak layak ini ya Tuhan telah Engkau layakkan. Engkaulah yang merendahkan diri, menyambut kami, memberikan kami kesempatan untuk Tuhan pakai dalam hidup kami dan untuk mengenal Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk menyiapkan diri kami untuk pelayanan perjamuan kudus ini dengan sebaik mungkin dalam keseharian kami dan keutuhan kami. Kami juga mau berdoa ya Bapa yang Maha Baik, sebagai gereja-Mu kami perlu untuk bisa bersaksi di tengah dunia ini. Tetapi kami mengakui ada banyak hambatan yang ada di hadapan kami. Bukan hanya karena pandemi ya Tuhan, tetapi juga karena banyak peristiwa-peristiwa lainnya. Karena begitu banyaknya pergumulan, kami tidak bisa melihat secara jelas kasih Tuhan yang terus mengalir bagi kami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami sebagai gereja Tuhan untuk bisa melakukan pelayanan, baik di tengah jemaat, di tengah masyarakat, juga di tengah negeri ini. Tolong kami ya Tuhan untuk bisa menyelesaikan setiap persoalan pergumulan yang kami miliki sebagai jemaat Tuhan. Kami mau berdoa dan menyerahkan secara khusus pergumulan untuk perluasan dan pelunasan pembayaran lahan gereja yang tengah kami upayakan. Kami sungguh bukan orang-orang yang cukup mampu, tapi kami tahu Tuhan Engkau adalah yang maha mampu. Karena itu tolonglah kami Tuhan untuk bisa melakukan tugas tanggung jawab kami, untuk bisa mengerjakan apa yang menjadi bagian kami dan menyelesaikan pembelian ini. Di waktu yang bersamaan, tolong kami juga untuk bisa merancangkan penggunaan lahan yang ada yang kami upayakan itu dengan semaksimal dan seefektif mungkin ya Tuhan. Sehingga pelayanan gereja Tuhan lebih dirasakan baik di tengah jemaat ataupun juga di tengah masyarakat. Kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, mereka yang ada dalam proses pemulihan, mereka yang ada di dalam keterbatasan secara fisik untuk beraktivitas. Kami mohon Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong mereka dalam segala kekurangan dan kelemahan mereka. Sehingga mereka boleh melihat kasih-Mu atas mereka yang tidak pernah berubah dan memiliki kesabaran serta keteguhan untuk Tuhan pulihkan, baik saat ini ataupun pada masa-masa yang akan datang. Kami mohon Engkau boleh menyatakan kasih-Mu dan pertolongan-Mu bagi mereka yang berhadapan dengan pandemi yang masih belum usai, masih berproses dengan proses penularan virus dan lain sebagainya. Kami mohon Engkau yang boleh tolong dengan hikmat-Mu sehingga setiap orang yang memberi diri untuk berhadapan dengan pandemi ini bisa mengerjakan bagiannya dengan sebaik dan semaksimal mungkin ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi keluarga mereka. Kami mohon Engkau yang boleh memberkati mereka dalam keseharian dan menganugerahkan kesehatan bagi keluarga mereka.
sehingga mereka bisa berkonsentrasi untuk bisa melakukan pelayanan dan pertolongan bagi banyak orang. Kami mau berdoa bagi rekan-rekan kami yang bergumul karena pandemi yang berkepanjangan, yang mungkin masih terus bergumul hingga saat ini dengan segala kebutuhan di rumah mereka, segala upaya pencarian pekerjaan yang mereka perlukan. Kami mohon Tuhan, Engkau sendirilah yang boleh menyertai dan menolong sehingga rekan-rekan kami ini bisa terus terpelihara kehidupannya. Sekiranya kami mampu ya Tuhan, tolong kami sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk meneguhkan dan menolong mereka. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi setiap komponen di tengah negeri ini agar dapat bersatu hati menjaga kesatuan negeri ini ya Tuhan, di waktu yang bersamaan mengambil segala kebijakan secara tepat untuk memberikan dan menyatakan kehidupan di tengah-tengah masyarakat negeri ini ya Tuhan. Kami berdoa Engkau yang boleh menolong dengan hikmat-Mu para pemimpin negeri ini, sehingga dengan hikmat yang berasal dari Tuhan mereka bisa menentukan setiap keputusan dengan tepat dan bisa diikuti oleh setiap kami penduduk di negeri ini. Kami menyerahkan segala pergumulan yang mereka miliki. Kami mohon Tuhan, Engkau yang paling tahu, Engkau akan menolong mereka dan akan mengeluarkan mereka dari setiap persoalan, dari setiap permasalahan, menolong mereka untuk menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Inilah doa kami ya Tuhan, dengarkanlah dan jawablah sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kami memohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, dalam segala keadaan biarlah kita tetap bersukacita dan mengucapkan syukur sebagaimana jemaat di Makedonia yang juga bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 2 dan 3 berkata, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka.
Marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena Ia selalu ada manakala kita membutuhkan pertolongan. Karena Ia begitu baik dan kasih-Nya tak pernah berkesudahan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian daripada berkat-Mu kami persembahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan kami ini dan berkatilah, agar bisa dipakai untuk mewartakan kasih-Mu di tengah dunia ini, melalui tangan hamba-hamba-Mu yang ada di GKI Cipinang Indah. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami alaskan doa dan syukur persembahan ini. Amin. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah kiranya sukacita melekat dalam hati kita. Sekalipun kita mungkin mengalami hal yang tidak membahagiakan, biarlah kita menyambut Tuhan dalam keseluruhan hidup kita dan menyerukan, Hosana untuk Raja Damai. Hosana untuk Raja Damai yang adil dan yang jaya. Bersoraklah hai putri Sion, Rajamu telah datang. Amin, haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Pujilah namanya, Raja yang perkasa. Amin, haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Hosana untuk Raja Damai yang datang di dunia. Rendah hati dan lemah lembut yang turun dari sorga. Amin, haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Pujilah namanya, Raja yang perkasa. Amin, haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Umat Tuhan,
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dalam seluruh hidup saudara. Kami hendak menjadi saksi Tuhan dalam seluruh hidup kami, Kasih Tuhan beserta saudara. kini dan selamanya. Kembalilah dalam aktivitas keseharian saudara dengan berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber sukacita menghadirkan sukacita sejati dalam hidup saudara. Kiranya Kristus, Sang Kawan Karib, selalu menemani saudara di sepanjang perjalanan hidup saudara. Kiranya Roh Kudus menguatkan saudara menjadi saksinya untuk selama-lamanya. Hosiana. Kita bersaat teduh sejenak. Ibadah hari Minggu Prapaskah terakhir, Minggu Palmarum telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua.